Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ibu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin Aan memimpin doa dulu. Yuk Aan, pimpin doa untuk teman-temannya. Mangga Bu, siap. Untuk memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Kasih Aan. Ya Bu. Sebelum Ibu share PT Ibu pengen cek dulu kehadiran anak-anak. Apakah ada yang tidak hadir ya hari ini? Hadir semua. Hadir semua Bu. Alhamdulillah hadir semua. Bagaimana kabarnya semua? Sehat-sehat ya anak-anak? Sehat. Sehat Bu. Ibu ingin kalian punya semangat belajar yang tinggi. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi ya. Iya Bu. Oke. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Ya, terima kasih. Ibu ingin mengulang sedikit materi minggu lalu, yang mana minggu lalu kita membahas mengenai materi perubahan sosial budaya. Kemarin sudah ada materi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, ada kan? Siapa yang bisa memberikan Ibu salah satu contoh mengenai perubahan sosial budaya? Saya Bu. Saya Bu. Ani Bu. Ani ya? Iya Bu. Ya Ani. Ani kemarin lihat televisi Bu. Ya. Ada katanya sebelumnya Muhammad Ford. Iya. Nah, tapi sekarang jadi Lucinta Jadi Luna, Lucinta Bu. Luna. Bagus. Ada Iya. ya, ada lagi nggak ya? Ada nggak? Nak? Saya kalau nggak ada. Saya Bu. Iya. Mary. Iya, Apa, Mary? contohnya perubahan mode rambut teman-teman saya Bu di sekolah ini. Kalau liburan mereka suka mencat rambutnya Bu. Iya, benar sekali. Jadi sering Ibu lihat juga pada saat hari raya atau akan ada acara-acara keagamaan yang menuntut kita untuk libur. Di situ anak-anak kita biasa banyak yang cat rambutnya. Nanti pada saat masuk mereka cat kembali warna hitam ya. Itu salah satu bentuk perubahan sosial budaya ya. Ibu akan share screen dulu. Materi kita pada hari ini adalah mengenai perubahan sosial budaya ya. Bu Rizky jangan ke belakang. Sudah ada belum anak-anak? Sedang Proses ya. Ada Bu. Ya udah Bu. Ada ya. Ada. Kelihatan nggak gambarnya ini? Kelihatan. Kelihatan nggak gambarnya ini? Kelihatan ya. Sebelum Ibu jelaskan materi kita pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian sosial budaya. Yang kedua, menguraikan ada faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dan yang keempat, menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya ya. Ada ilustrasi gambar nih. Kira-kira coba Ibu pengen dengar suaranya Aan nih. Terus yang ada di dalam PowerPoint Ibu ini menggambarkan apa sih ya Aan ya? Gede gambarnya. Kecil ya? Ya, Ibu tekan ya. Ya. Kecil. Kecil Bu gambarnya. Ya. Ini ya.
Udah Ya, kelihatan? udah besar, Bu. Sudah besar. Ya. Coba Aan, coba lihat gambar yang pertama itu gambar apa sih? Nah, ini gambar sebelum ada listrik ketika malam hari, Bu. Ya. Itu untuk penerangannya menggunakan lampu tempel. Ya. Nah, kalau setelah ada listrik menggunakan bohlam ataupun neon, Bu. Benar, bagus sekali. Ibu kasih untuk Aan ya. Gambar kedua Ibu pengen Siti menceritakan kira-kira ini gambar apa sih Siti? Ini gambarnya yang paling atas awalnya pakai lilin ya Bu ya, sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Dulu Yang gambar kedua Siti. Gambar kedua Siti. Gambar kedua itu masak nasi pakai panci biasa dan kompor api ya. Yang keduanya udah pakai rice cooker. Pakai rice cooker. Iya, bagus sekali jawaban dari Siti. Terima kasih ya Siti ya. Bu, gambar ketiga pengen banget Ibu. Saya Bu. Iya, Ibu Putu. Ini Putu coba cerita gambar Mary ya. Mary apa Putu? Ih, bukan Bu, saya Putu. Iya, Putu. Coba Putu. Ceritakan ya, Putu. Ini yang dulu masih pakai surat Bu, nulisnya masih pakai pulpen, pakai kertas. Kalau sekarang sudah pakai telepon Bu, udah bisa telepon-teleponan. Oh iya, terima kasih. Semua jawabannya luar biasa anak Ibu hari ini ya. Ini merupakan salah satu bentuk perubahan sosial budaya akibat dari adanya penemuan baru ya. Nih, lanjut lagi. Ibu ada gambar lagi ini. Coba kalian lihat gambar di sini. Coba Ade. Ya, Bu. Mana suara Ade ya? Bu. Ya Ade ini. Coba lihat Ade, ada ilustrasi gambar ini, gambar apa sih ya? Ya, dulunya petani lalu membajak sawah menggunakan kerbau. Sekarang sudah lebih canggih, petani nggak perlu lagi ada kerbau karena sudah ada traktor Bu dalam membajak sawah. Ya, baik, terima kasih Ade atas jawabannya. Ini salah satu bentuk perubahan sosial yang zaman dulu banyak para petani yang memanfaatkan tenaga hewan seperti kerbau di dalam membajak sawah. Ya, zaman sekarang sudah berganti bahwa sudah ada teknologi di sini. Kita lihat ada traktor ya. Nih bentuk ilustrasinya. Ini ada lagi nih. Ada gambar lagi nih. Nah, Andrian. Ya Bu, itu. Nih gambar apa ya? Itu dulu. Ya, kalau dulu orang masih naik alat transportasinya tradisional. Bepergian. Yang pakai perahu, pakai dokar. Kalau sekarang, zaman sekarang sudah lebih canggih. Ada mobil, ada bus, ada pesawat, ada kapal, ada besar. Iya, benar. Terima kasih Andrian ya. Nih, ini salah satu contoh lagi ilustrasi. Ada ilustrasi gambar. Kalau zaman dulu mereka biasa menggunakan sampan. Kalau lihat dari gambar, sekarang sudah ada yang namanya bis, sudah ada yang namanya mobil, ya kan? Nah, di situ ada juga gambar, Ibu lihat ada gambar delman. Ya, sekarang sudah ada kapal. Di situ ada kapal besar tuh, ada pesawat terbang. Nah, itu salah satu bentuk perubahan sosial budaya. Ya. Nih. Oke. Ibu tadi sudah ada mengirim post test untuk kalian ya. Coba nanti buka di WA-nya, WA grup kelas 9B ya. Oke, di sini coba lihat. Ibu, kemarin kita sudah membentuk kelompok ya. Sudah ada 3 kelompok ini. Ya, sudah ada 3 kelompok, ada kelompok Aan, kelompok Ade dan kelompok Rizky. Nah, di sini ada materi atau ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, secara berkelompok. Dilihat dari gambar di sini, perkembangan teknologi komunikasi berpengaruh pada semua bidang kehidupan. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Nah, ini yang dipertanyakan. Nanti Ibu kasih waktu ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk kalian menjabarkan
bagaimana perubahan cara berbelanja yang dialami masyarakat saat ini dari gambar yang telah Ibu share ini. Yang kedua, bagaimana ada dampak positif dan ada dampak negatif dari perdagangan online bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga, kalian analisis lagi apa yang bisa kita lakukan atau persiapkan dalam menghadapi kehidupan ekonomi karena kemajuan teknologi ini. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah selesai, alhamdulillah, alhamdulillah ya, sudah selesai. Ibu pengen dengarlah ini dari kelompoknya Putu. Ya, dari LKPD ini, dari tugas ini, tugas kelompok ini, coba Putu ceritakan di gambar apa sih Putu? Yang dulunya ya, Ibu, yang dulunya kita belanja itu kita masih ke pasar, Bu. Kalau sekarang sudah bisa kita belanja lewat HP, lewat online, Bu. Tinggal klik di Shopee, bisa dan Bu dapat barang yang kita inginkan. Iya, terima kasih. Ya, dilihat dari gambar lagi, coba Rizky, ada dampak positif dan dampak negatifnya enggak nih? Ada, Bu. Ada, apa kira-kira Rizky? Dampak positifnya kita bisa membelanja atau beli barang yang dimana di toko itu enggak ada atau di daerah itu tidak ada, bisa melalui online, Bu, yang ada di daerah lain. Kalau dampak negatifnya, masyarakat daya belinya di pasar semakin menurun, Bu, karena banyaknya di rumah tinggal pencet. Iya, benar. Sekarang ada aplikasi Shopee, ada aplikasi Lazada, ya kan? Ya, lanjut poin yang ketiga. Saya pengen Yohanes. Oke, Bu. Coba Yohanes. Menurut saya yang perlu kita siapkan untuk menghadapi perubahan ekonomi atau perkembangan ekonomi, kita harus siap bersaing, Bu. Maksudnya kita jangan sampai ketinggalan. Kita harus siap berinovasi. Kalau misalnya kita awalnya pedagang tradisional, kita mulai belajar jualan online biar bisa mengikuti perkembangan zaman gitu, Bu. Sekian dari saya. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang luar biasa hebatnya ya. Bisa kita lihat dari gambar di sini ya, bahwa jawaban kalian benar semua ya. Ini. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit nih dari pengertian. Coba Puriana. Ya, perubahan sosial ini. Perubahan sosial, terdapat perbedaan yang mendasar antara perubahan sosial dengan perubahan budaya. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Ya. Perubahan sosial meliputi perubahan dalam perbedaan usia, tingkat kelahiran, dan penurunan rasa kekeluargaan antar anggota masyarakat sebagai akibat terjadinya arus urbanisasi dan modernisasi. Sedangkan perubahan kebudayaan jauh lebih luas dari perubahan sosial. Perubahan budaya menyangkut banyak aspek dalam kehidupan. Misalnya, Bu, kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, aturan-aturan hidup, berorganisasi, dan filsafat. Udah, Bu. Iya. Terima kasih ya, Muyana. Sama-sama, Ibu. Ini ada faktor, nanti dibuka ya. Ibu ada kirim materi Ibu ini di dalam classroom-nya Ibu. Ya, ada materi faktor penyebab perubahan sosial budaya ini dipengaruhi oleh siapa saja. Ada perubahan yang lambat dan ada yang cepat. Ada perubahan yang pengaruhnya kecil dan ada perubahan yang pengaruhnya besar. Ya, ada perubahan yang direncanakan dan ada perubahan yang tidak direncanakan. Baik. Ya, baik, dari materi yang telah Ibu sampaikan ini, kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Kira-kira anak-anak ada pertanyaan? Enggak, Bu, udah jelas, Bu. Sudah jelas ya, alhamdulillah. Kalau sudah jelas, Ibu ada kirim post test, tolong buka di WAG-nya
grup 9B ya anak-anak ya. Di situ ada post test, ada 5 soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Ya, minggu depan kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi globalisasi. Mungkin sampai di situ saja sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita bikin doa dulu. Iya, Bu. Iya. Langsung saya paham langsung ya. Iya, Bu. Bagus ya. Oh. Ya, banyak Ya. Sudah kedengaran saya? Udah ya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Itulah ya kurang-kurang gitu masih tercover lah. Bagus Bu ya. Hanya ini apa namanya kesimpulan jangan dibaca. Teori kesimpulan itu perubahan yang ada hasil belajar dirangsang oleh guru bersama siswa. Jadi guru juga bukan menyimpulkan langsung seperti memancing gitu ya. Ini tadi kan perbedaan budaya sosial ya. Nah itu membimbing, menyimpulkan begitu. Jadi dipancing supaya ada keluar dari wakil siswa. Tentu saja jika mentok baru guru mengarahkan begitu. Biasakan begitu teorinya itu melatih lah apa yang sudah terjadi proses belajar, perubahan, akomodasi, dipancing, dikeluaran lagi melalui lisan begitu ya. Iya, Pak. Terdengar lagi, masuk lagi telinga, itu teorinya apa agak panjang. Ya seperti itu kesimpulan itu. Kalau itu tidak ada, kalau dibaca tidak ada yang tersisa, hanya lewat mata saja ya. Semua apa namanya ya seperti itulah menyimpulkan, makanya bersama-sama siswa, termasuk yang tadi ya, yang tadi belum sampai itu masih menyimpulkannya memancing bareng-bareng siswa. Lain-lainnya nanti nyusul lupa saya barusan, tapi udah bagus Bu ya. Iya, terima kasih Pak Paki. Ya. Dilanjut, mangga. Selanjutnya saya Pak. Iya, ayo, mangga. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Menurut pengamatan saya, presentasi Virti Bu Lilis seluruhan sudah bagus ya. Ini dibuktikan dengan pada saat kegiatan pendahuluan, Bu Lilis sudah mempersilakan siswa untuk berdoa, baik pembuka dan penutup, terus mengaitkan materinya pada kegiatan yang sehari-hari anak-anak sudah keluar. Pretest sudah muncul, post testnya juga sudah muncul pada saat akhir lewat WA. Terus Ibu sudah memberikan tujuannya. Cuma ada yang kurang yang belum saya tangkap barangkali ya, tentang Bu Lili belum memberitahukan manfaat dari mempelajari globalisasi. Barangkali itu yang belum saya tangkap. Iya, Pak. Nah, manfaatnya belum ditampilkan. Dalam sintak PBL, Bu Lili sudah muncul mengamati gambar. Terus sintak yang kedua menanya, Ibu Lili sudah mengajukan 3 pertanyaan pada anak-anak, sudah keluar sintak menanyanya. Informasinya sudah keluar, sintak yang ketiga, sintak yang keempat sudah keluar, tanya jawab dengan siswa, yaitu dengan menalar, bekerjasama dengan siswa untuk menjawab pertanyaan, dan sintak yang kelima mengkomunikasikan sudah keluar, yaitu dengan cara bertanya kepada anak-anak dengan pertanyaan tersebut. Ya. Dan penutupnya Ibu Lili sudah keluar itunya, kesimpulannya. Terus cuma PR-nya belum keluar ya Bu ya, ngasih PR-nya. Tadi melalui WA, post test ya Pak ya. WA tadi iya. Sudah tes. PR-nya belum. PR-nya belum Pak Ade. Terima kasih. Terus untuk mengingatkan peserta di pelajaran berikutnya udah keluar. Nah, itu saja dari saya. Makasih. Terima kasih Pak Ade. Sama-sama. Selanjutnya untuk teman-teman yang ingin memberikan masukan. Selanjutnya Pak Gigi sepertinya. Mau Pak Gigi atau siapa? Saya moderator. Baik Pak, saya akan memberikan sedikit masukan. Mungkin untuk semuanya, untuk kita di sini, ketika menggunakan media pembelajaran yang kita rangkum atau kita tampilkan dalam PowerPoint, selain menarik juga karena sekarang serba digital, mungkin ada baiknya kita juga memperhatikan apa yang akan kita tampilkan. Sebagai contoh misalnya, kita akan menggunakan video atau kita akan menggunakan suara-suara, menggunakan gambar-gambar,
sudah banyak pilihan bagaimana gambar yang resolusinya tinggi, gambar yang no copyright dalam artian itu, karena seperti kegiatan kita hari ini pun kalau bisa kan diupload di YouTube. Nah, di mana kadang juga ada hal-hal yang bisa saja terjadi untuk benturan itu, maka itu harus diperhatikan. Secara pembelajaran Bu Lili sudah bagus. Terima kasih. Pokoknya kita sama-sama belajar. Terkadang peer teaching dengan ngajar di kelas biasanya lebih bagus di kelas sih. Betul biasanya Pak Gigi. Seperti itu. Iya. Mengalir. Terima Betul, Pak kasih. Gigi. Terima kasih Pak Gigi. Untuk teman Saya nambah berikutnya. sedikit. Oh iya Nambah Pak, sedikit silakan ya. Pak. Ya, tentang budaya itu sistem ya, sistem. Salah satunya sistem keyakinan. Jadi sistem keyakinan itu ya agama lah. Tapi dari sudut antropologi, konsep IPS itu sistem keyakinan ya, dengan berbagai jenis agamanya. Perubahan terkait agama banyak. Contohnya waktu saya kuliah tidak ada yang berkerudung. Sekarang tahu sendiri. Nah, itu contoh perubahan ya. Yang lainnya tambahkan aspek agama. Itu saja. Terima kasih Pak Paki.